إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah seraya merenungi ciptaan-ciptaannya, mentadaburi ayat-ayatnya. Dengan demikian kita bisa memahami keagungan dan kekuasaannya. Tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang Ia ciptakan di langit dan di bumi dan di antara keduanya, semua itu tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi mengandung tujuan, yaitu untuk kemaslahatan makhluk-makhluknya sebagai sarana yang bisa membantu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sekaligus membuktikan tentang keesaannya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang dimaksud dengan merenungi ayat-ayat Allah ialah melihatnya dan merenungi manfaat-manfaatnya sehingga menghasilkan sebuah keyakinan yang mendalam bahwa hanya Allah lah saja zat satu-satunya yang menciptakan semua itu. Dialah Allah satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi. Dialah satu-satunya ilah yang berhak ditakuti dan ditaati. Ayat-ayat itu diciptakan untuk menunjukkan keagungan Allah. Dia tidak menciptakan semua itu dengan sia-sia. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila, dzalika dhannu alladziina kafaru, fawailul lil ladziina kafaru minan nar. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Surat Shad ayat 27. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Pertama, ayat-ayat Allah yang bisa kita lihat, yaitu ayat-ayat Allah yang berupa semua ciptaannya, baik di langit maupun yang di bumi, dengan segala makhluk yang ada di antara keduanya. Jumlahnya sangat banyak dan kita tidak mengetahui jumlahnya. Semuanya itu menjadi bukti yang menunjukkan hanya Dialah satu-satunya Rabb semua itu, menunjukkan kekuasaan dan keagungannya. Suatu ketika ada seorang Arab Badui ditanya, bagaimana engkau bisa mengenal Tuhanmu? Dia pun menjawab, telapak kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan, kotoran unta menunjukkan adanya unta. Bukanlah alam raya ini menunjukkan adanya penciptaan yang maha perkasa lagi maha agung. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati
fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma was-sakharati bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 54. Kedua, ayat-ayat Allah yang bisa dibaca yaitu kalam dan wahyu Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Quran yang ada di hadapan kita, yang kita diperintahkan untuk mentadaburi dan merenungkan kandungan maknanya, menjalankan semua perintah yang ada di dalamnya, serta menjauhi semua larangan. Kelak ia akan menjadi alasan Allah untuk mengazab manusia. Bila manusia menyia-nyiakan atau sebaliknya, ia akan menjadi balasan manusia untuk mendapatkan belasan kenikmatan bila manusia mau berpegang teguh dan mengamalkan dalam kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Dan Al-Quran itu bisa pembela bagimu atau bisa menjadi malapetaka bagimu. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan khabar gembira orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Surat Al-Isra ayat 9 sampai 10. Allah Azza wa Jalla memerintah kita untuk merenungi, memikirkan dan mencermati ayat-ayat Allah. Dengan merenungi ayat Allah, maka akan menumbuhkan rasa keagungan terhadap Allah dalam hati kita, kecintaan yang mendalam kepadanya, mengokohkan keimanan kepadanya, memantapkan keyakinan tentang keesaannya. Sebaliknya, jika kita meninggalkan ayat-ayat Allah, maka hati akan menjadi keras, mata menjadi buta, sehingga seakan tidak ada bedanya dengan binatang ternak yang hidup di muka bumi lalu mati menjadi tanah. Pernahkah kita melihat alat-alat yang kecil lagi rumit yang dibuat oleh manusia pada zaman sekarang, seperti HP, laptop dan lainnya? Seberapa besar kekaguman manusia terhadap alat-alat tersebut? Seberapa besar penghargaan manusia dengan penemuan itu? Padahal itu hanya sebagian kecil dari ciptaan-ciptaan Allah, karena penemuan itu bukan murni hasil karya manusia, tetapi masih termasuk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yakni Allah mengilhamkan dan memberikan ilmu-ilmu kepada manusia sehingga ia mampu menciptakan alat-alat itu. Jika demikian, bagaimana mungkin manusia bisa terkagum-kagum dengan hasil karyanya, kemudian ia lupa dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang digelar di alam raya ini, bahkan tanda-tanda kebesarannya di dalam diri manusia itu sendiri. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 21. Kemudian ada lagi sebuah ayat yang berbunyi, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusifat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka apa mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Bumi tempat tinggal kita ini, kita berjalan di atasnya, yang membawa dan mengangkat kita, langit yang menaungi kita, binatang ternak yang kita naiki, kita minum susunya, kita makan dagingnya, dan manfaat-manfaat lainnya. Mengapa kita tidak mau mencermati dan merenunginya?
Mengapa kita tidak mau menggunakan akal kita untuk memahami bahwa semua makhluk itu tidak diciptakan dengan sia-sia, tidak diciptakan begitu saja lalu dibiarkan. Semua itu diciptakan untuk maksud yang mulia. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, kewajiban kita ialah untuk mencermati dan merenungi makhluk-makhluk Allah, memperhatikan tanda-tanda kekuasaannya. Kewajiban setiap muslim ialah menjadikan apa yang dilihat di sekitarnya, bahkan apa yang ada di dalam dirinya itu memiliki nilai di depan matanya, yaitu untuk menunjukkan betapa besar keagungan dan kekuasaan penciptaan, menunjukkan betapa indah ciptaannya, betapa banyak hikmah dari ciptaannya. Allah mengatur semua itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadrukum kaidahum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah waliyyus shalihin, wa asyhadu anna Muhammadan khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita tetap dalam keadaan bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya Allah mencela orang-orang yang berpaling dari ayat-ayatnya, tidak mau merenungi dan mentadaburinya. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 12, yang artinya, dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya serta mereka berpaling daripadanya, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka atau kedatangan kiamat? Keadaan mereka secara mendadak sedang mereka tidak menyadarinya. Mereka tak ubahnya seperti binatang ternak, disebutkan dalam firman Allah surat Al-Furqan ayat 25, yang artinya, atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanya seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.